Bagaimana menemukan penyumbatan utama? Ada minyaknya? Maaf. Minyaknya hanya di ujung jari, Pak ya. Jangan semprotkan ke pasien. Oh iya. Ya. Hanya di ujung jari saja ya. Ini terlalu banyak. Ya. Penyumbatan utama ya hampir 100% kita, Pak. Itu ada di L4 dan L5. Itu penyumbatan utama. Ya, bagian pertama itu. Maka saya sering melakukan di bagian itu, betul enggak? Lihat video-video saya, hampir 100% itu saya tekan di situ. Ya. L4 dan L5. Bagaimana cara mencarinya? Ada dua cara. Yang pertama dari atas tekan ke bawah. Ya. Tekan ke bawah. Berhentinya di sini, Pak. Ya, yang pertama itu. Yang paling apa? Yang paling cekung. Kan gampang kan? Ya. Yang paling cekung berhenti otomatis. Ya. Coba kita tekan. Ini, Pak ya. Kita tekan. Ya. Tekan pelan-pelan. Nyaman atau sakit? Tekan lagi. Ya. Kalau saya tekan dengan 2 jempol, lebih dalam lagi ya. Yang pertama, nah dari atas ke bawah. Cara pertama mendeteksi ya. Di L berapa tadi sebagian besar? L4 dan L5. Tidak ada L300 ya tadi ya. Jelas ya. Yang kiri coba kita cari. Yang kiri agak ke bawah lagi ya. Dapatnya di sini, Pak. Ya. Ini, Pak, saya tekan. Ini pegel, Pak. Ya. Tekan lagi. Sambil ngobrol ya. Minus matanya berapa itu? 9. Nanti kita cek mata ya. Ini yang ke kaki ya. Ini, Pak. Jadi penyumbatan pertama itu ginjal ke bawah, biasanya L4, L5. Hampir 100% kita ada penyumbatan di situ. Jangan tekan-tekan pantatnya. Ya, kenapa? Nggak ada penyumbatan di situ. Itu otot daging saja, Pak. Kalau nggak percaya, buka aja, Pak. Otot daging dong, Pak. Penyumbatan ada di situ, ya. Maka batasnya panggul ke atas. Paham ya? Jangan ke bawah. Ya, kecuali terkadang, mohon maaf, ada di samping S1 di sini, Pak. Terkadang ada. Tapi tidak semua ya. Bapak cari aja. Pak, ini sampah. Ada sedikit, Pak, di sini, Pak. Ya, ini Pak putar sedikit. Ini sudah ke S1 kan? Nah, ada sedikit kan? Ya, sudah ke S1. Tapi jarang, Pak. Jarang sekali. Sebagian besar L4 dan L5. Maka dokter pun betul MRI-nya kan. Kalau ada saraf kejepit, 80% HNP itu L4 dan L5. Pas, Pak. Ya. Nggak ada lagi ke bawah ya. Sesekali pernah ada di Bali, saya cari sampai sakrum. Ternyata nggak ketemu sama teman-teman, dia nggak bisa tekuk lututnya. Baru sampai sakrum di bawah, saya tekan, baru langsung bisa tekuk lututnya. Ya, itu pun jarang kasusnya ya. Jarang terjadi. 80% HNP tadi L4 dan L5. Jelas ya? Cara pertama tekan dari atas, yang paling cekung, yang terasa kita berhenti di situ. Cara kedua, dorong dari samping. Ya, dorong dari samping. Nah ini Pak, paling dalam. Ya, tekan di sini. Ya Pak ya. Yang paling dalam dari 3 jari kita tadi, itu penyumbatan utamanya. Ya, tekan dari samping. Ini di sini ya. Sama juga sebenarnya Pak. Ya, dari atas sama, dari samping juga sama kan gitu kan. Yang paling dalam Pak, dari 3 jari kita itu yang paling dalam yang mana? Berhenti di situ. Ya, itu cara yang kedua. Ya, yang pertama dari atas tadi. Ya, maaf. Yang kedua dari mana tadi? Dari samping. Dari samping. Ini ya, paling dalam nih kan, ini ya. Dari samping. Itu yang kedua. Jadi penyumbatan utama yang paling dalam bekasnya pada saat kita tekan itu fokus titik itu. Ya. Jadi Bapak nggak capek, ya udah sini aja. Tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi dengan 2 jempol, tekan lagi kan, nggak capek kan? Yang kedua yang hampir 100% kita ada penyumbatan di mana Pak? Belikat. Bayi saja Pak ada di situ penyumbatan, apalagi kita orang tua ya. Bayi saja ada penyumbatannya ya. Bayi saja ada penyumbatannya ya. Di belikat. Bahu otot. Mulai dia ke sini
Nah, mulai di sini ada Pak. Makin ke bawah, makin jauh dari sumber gerakan, semakin ke bawah mulai ada penyumbatan. Ini Pak ada sedikit Pak. Pegel ya. Ada Pak sedikit kan? Kelihatan kan bekasnya kan? Ya. Tapi jarang Pak terjadi di sini jarang. Sebagian besar di sini. Ya. Ini ada pegelnya, ada sedikit lemak di atas otot. Ya. Lemak di atas otot. Ini pegel Pak, terasa. Ya. Kita cek lagi. Ini Pak ya. Ke bawah. Semakin jauh dari sumber gerak, semakin tebal penyumbatannya. Ini Pak, yang paling terasa. Ini yang ke mata Pak. Ya. Nah, ini yang ke mata. Kita tekan ya. Kita cek yang ke mata. Nah, itu Pak. Terasa Pak? Nah, itu mengecek ya. Sekarang berhenti pada saat yang terasa tadi. Saya berhenti ya. Tadi kan saya dorong Pak ya. Gluk. Kelihatan? Sangat nampak gluknya itu. Itu penyumbatan utama yang menekan saraf mata. Udah ada gundukan perlemakan di lapisan paling bawah. Kalau Bapak Ibu ketemu gundukan macam itu, ya itu penyumbatan yang menekan saraf mata, bukan otot Pak. Kita nggak cari otot Pak. Cari apa kemarin? Cari penyumbatan Pak. Jangan cari otot Pak. Cari otot capek kita Pak ya. Cari penyumbatan, ini Pak. Ya. Kita buktikan ini bukan otot ya. Bismillah ya. Saya tekan pelan-pelan Pak ya, senyamannya. Ini makin pegel Pak, terasa Pak. Ya, pelan-pelan. Mulai nambah sedikit ya. Mulai nambah sedikit penyumbatannya. Tekan lagi pelan-pelan. Sambil dirasakan penyumbatan yang di bawah Pak. Jangan sampai lari tadi ya. Kan gundukan tuh ya. Jangan sampai lari Pak. Pelan-pelan. Makin dalam nggak? Pasien nyaman, kita nggak capek, betul nggak? Kenapa? Saya menggunakan berat badan saya untuk membantu tekanan. Pelan-pelan lagi. Enak Pak? Enak Pak. Ya. Sudah mulai cekung nggak? Tekan lagi pelan-pelan. Ya. Jadi Ibu Bapak, sebenarnya otot itu tidak capek. Kenapa? Kita gunakan kekuatan kita pas pada titik sasaran. Jadi tidak buang-buang tenaga. Itu Pak maksudnya. Ya. Nggak buang-buang tenaga. Ini semuanya ditekan-tekan. Tenaga habis, hasil tidak maksimal, pasien kesakitan, kita nggak dapat uang. Kabur semua pasiennya, betul tidak Pak? Ya. Saya tekan lagi Pak. Ini tadi kan Bapak bilang otot kan? Kan harus saya buktikan kan? Bahwa saya nggak menekan otot, betul enggak? Kan tadi Bapak bilang otot kan? Betul enggak? Ada yang bilang otot nggak tadi? Iya kan? Kita buktikan Pak, saya bilang. Kita nggak tekan otot. Ya, kita tekan penyumbatan. Itu Pak maksud. Ya. Nah, kita buktikan pelan-pelan lagi tuh. Kalau otot ditekan, dia kenyal tidak Pak? Balik tidak Pak? Kenyal. Balik Pak otot. Ya. Kalau penyumbatan ditekan dia tidak balik, cekung, berbekas, betul tidak? Ya Pak. Saya tanpa tenaga Pak ya. Ya. Makin dalam tidak Pak? Ya. Terus Pak itu ke mata Pak. Kalau sudah dalam lapisan paling bawah, terus kebuka, tak menekan saraf mata lagi, insya Allah minusnya berkurang. Terjadi pada pasien saya Pak. Setiap ditotok minusnya berkurang. Setiap ditotok ganti kacamata Pak. Cek 1,7, otot 1,2, ganti kacamata. Lumayan Pak, satu kacamata 6 juta dia ganti coba. Otot lagi nanti minusnya berkurang lagi, ganti kacamata lagi kan. Saya bilang Pak, jangan ganti kacamata dulu Pak, sampai selesai semuanya. Nanti gak pakai kacamata, terang, betul enggak? Selesai Pak. Ya, ini aja terus otot. Kalau nggak percaya nanti Bapak cek lagi ke dokter mata, minusnya berkurang atau tidak. Totok lagi di sini. Besok cek lagi Pak, berkurang atau tidak. Totok lagi terus di sini. Fokus saja kita. Ya.
Minus plus silinder, glukoma, katarak, insya Allah bisa Pak. Ya sampai buta, retina, kornea, insya Allah bisa. Yang menyempit pandangannya jadi melebar, insya Allah lebih normal kembali pandangan matanya ya. Bisa Pak. Ya, ini Pak ya jelas ya. Ini Pak. Ini Pak yang beliau rasa paling pegel Pak. Ya, ini Pak. Pegelnya minta ampun Pak. Sering ditotok selama ini. Hah? Siapa yang notok biasanya? Teman. Tapi pas titik di sini? Melenceng. Iya Pak. Iya bukan cekung lagi Pak. Ya. Jadi Pak, saya tak menekan otot. Yang bilang tadi otot, silakan dibuktikan. Kalau otot saya tekan dia pasti kenyang, balik lagi. Ya. Kalau penyumbatan kita tekan dia cekung, tak balik lagi. Jelas ya? Itu Pak. Jadi buat pemirsa di rumah semuanya, di TikTok maupun teman-teman di Pulau Jawa, ya, inilah pembuktian secara sederhana. Fokus otot punggung saja. Seringnya ribut Pak, masalah mata. Cari handball, betul nggak? Di atas mata, betul nggak? Ribut di Pulau Jawa. Ya Allah, pakai ini, jarum. Betul nggak Pak? Ya Allah. Banyak ilmu Pak, jadi ribut. Pasiennya akhirnya terbengkalai. Ya, benar otot punggung saja. Fokus saja. Insya Allah selesai masalah. Paham di situ ya? Jadi teman-teman di Pulau Jawa harus fokus otot punggung saya bilang. Kalau nggak fokus nggak bakalan maju, nggak bakalan maju. Ya, di Banten pun begitu ya. Kalau nggak fokus silakan buktikan, nggak bakalan maju di Banten insya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai fokus ya. Makanya cepat maju insya Allah sudah mulai fokus. Nah itu Pak. Yang mau merasakan silakan Pak. Nanti saya tunjukkan titiknya. Ya, itu Pak. Tadi kan gundukan kan? Sekarang Pak, gundukannya sudah hampir rata. Silakan Pak. Tekannya gini Pak. Itu Pak. Itu Pak gundukannya. Dorong aja dorong. Dorong terus. Dorong terus. Nah itu Pak. Ketahuan banget tuh. Itu bukan otot Pak. Itu penyumbatan yang menekan mata. Ya. Jadi yang minus 9, insya Allah nanti berkurang. Jelas ya. Nah, biar dia nggak lari begitu tekan pelan-pelan. Kalau kita tekan langsung keras, lari nggak dia? Lari. Itu tekniknya ya. Seperti Bapak menekan bola bekel, Bapak tekan keras pasti melejit kan? Tapi tekan pelan-pelan. Dia nggak lari baru tekan lagi. Pasti dia nggak lari. Itu tekniknya seperti Bapak menekan bola bekel ya. Jelas ya. Itu Pak yang tebal itulah penyumbatan hingga minus 9. Buktikan Pak nanti insya Allah. Kalau itu sudah bersih Pak, silakan cek matanya. Insya Allah minusnya berkurang. Jelas ya. Terus dorong Pak, terus dorong Pak. Dorongnya terus. Terus, dorong aja terus. Terus dorong terus. Terus. Ah, itu baru dapat. Ah, dapat ya. Itu bukan otot ya. Jelas ya. Ya. Sekarang yang kiri. Saya nggak cari yang kiri. Yang mau cari tunjukkan pada saya silakan. Yang mau mencari silakan. Coba silakan Pak. Ini kan sudah saya carikan kan? Masa dicarikan terus? Terus saja Pak. Dorong terus. Terus sampai belikat terus. Terus sampai belikatnya. Belum itu. Nah itu baru dapat tuh. Iya. Semudah itu sebenarnya Pak ilmunya. Tapi kita cari yang susah, betul nggak? Itu Pak, minus 9. Artinya apa? Semakin berat penyakitnya, semakin ekstrim penyumbatannya. Betul nggak? Artinya apa? Semakin mudah menemukannya. Betul nggak Pak? Itu bukan tulang, bukan otot ya. Sekarang kita buktikan bahwa itu bukan otot. Kita buktikan ya. Oke. Ya Pak. Kita buktikan. Bismillah ya. Ya. Ini diam kan? Baru tekan. Kalau kita tekan terus dia pasti lari kan? Udah diam baru tekan Pak. Nah itu caranya. Teknik menekan seperti menekan bola bekel tadi Pak. Harus hati-hati. Begitu pas titiknya diam baru ditekan. Kalau Bapak nggak pas ditekan, melejit nggak dia?
Ya, goyang sedikit saja melejit nggak dia? Tadi Pak, analogi menekan bola bekel tadi Pak. Itulah gundukan tadi ya. Gundukannya itu macam bola bekel Pak. Subhanallah. Itulah Pak. Berarti Bapak sudah mengalahkan dokter mata seluruh dunia. Baru kelihatan jengkungnya Pak. Saya buktikan yang Bapak tekan tadi bukan otot. Kalau ini otot, Bapak tekan sekeras apapun dia kesakitan. Betul enggak? Tidak ada hasil maksimal. Bapak capek saja. Ya, jelas ya. Saya tekan lagi pelan-pelan. Ini Pak, berhenti Pak. Itu tekniknya ya. Begitu berhenti pelan-pelan, tekan pelan-pelan. Kalau Bapak tekan cepat, dia pasti melejit macam Bapak menekan bola apa tadi? Bola bekel. Itu teknik yang harus betul-betul penuh kesabaran Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu harus sabar ya. Pelan-pelan saya tekan lagi. Terasa pegel tidak? Ini Pak. Pegelnya enak atau sakit? Nyaman Pak. Bukan saya yang ngomong Pak ya. Bapak senang menyiksa pasien sih. Jadi pasien kesakitan Bapak senang. Saya enggak. Pasien kesakitan saya bingung. Padahal total enggak sakit itu maksudnya. Makin dalam tidak Pak? Subhanallah. Ternyata itulah penyebabkan utama yang keempat. Selesai Pak insya Allah. Tapi nggak bisa hari ini. Itu sudah berita titiknya. Tinggal Bapak fokus di situ nanti. Ada keluarga di sini yang bisa bantu teman-teman? Ada teman ya? Keluarga? Kalau ada keluarga, selesaikan secara kekeluargaan. Jelas ya? Dapat titiknya Bapak Ibu ya? Begitu doang Pak ilmunya. Kenapa Bapak buat susah? Itu maksud saya. Ya, mudah kan? Begitu mudahnya gitu maksudnya. Selama ini kok kita cari yang susah itu, ya. Jadi sebegitu mudahnya ternyata kita cari yang susah. Yang ketiga ini sudah satu, kedua ya penyebabkan utama di situ Pak. Yang ketiga kita cari saja dari tengah ini, cari saja Pak. Ya, maaf ya. Kita tekan tulang tengahnya, cari saja, ya. Kali ini sudah agak berhenti di sini Pak. Pencernaan kan ke perut kan otomatis lah itu, ya. Agak berhenti sedang dari bawah sudah agak berhenti kan? Kan sudah mulai berhenti kan? Ini udah gangguan pencernaan ke khususnya ya. Oh, berarti itu ada Ustaz. Ya, ini udah khususnya diperbaiki nanti ya. Terus ke atas lagi kan. Ini gula pun sudah mulai tinggi, Pak. Harus waspada. Sering ditata. Ya, Pak ya. Ini sering notok tapi jarang ditotok ya, Pak. Yang paling terasa yang mana? Ini Pak yang paling terasa, Pak. Paru-parunya, Pak. Berhenti Pak di paru-paru, Pak. Tuh, Pak. Ya. Jadi Bapak ada gangguan paru-paru Pak yang kiri. Ya. Kelihatan kan cekung kan? Tuh, Pak. Pak. Ya, kita hanya lihat di punggung saja. Semua kebaca, Pak. Yang beliau rasakan laporannya ada di punggung semua, Pak. Ya. Jadi cari yang paling ekstrim saja, Pak. Ini kan biasa tuh. Coba Bapak coba, berhenti nggak di sini? Coba, silakan yang mau coba silakan. Yang paling ekstrim aja Pak, jangan cari yang susah-susah. Yang gampang aja Pak maksudnya. Terus tekan terus. Nah itu, mantap nggak di situ? Coba Pak silakan. Cari yang gampang Pak, jangan cari yang susah. Kalau dari atas boleh? Ustaz. Ya? Kalau dari atas boleh? Boleh aja Pak, yang penting di situ terasa nggak kira-kira? Kelewat Pak. Beda rasanya. Kelewat. Mas lagi Pak, tekan ya Pak. Kan keras aja Pak, kan keras. Iya. Isi tangannya salah Pak, dulunya. Duduknya nggak SOP Pak. Iya, nggak esok. Nggak SOP duduknya Pak. Kayak gini Pak, duduk simpul. Nah, itu baru lulus Pak. Terus. Terus aja, terus. Tekan aja keras lagi. Dan berhenti nggak di situ? Berhenti nggak di situ? Ah, itu Pak. Kali ya. Kelewat lagi Pak. Ini Pak, ini Pak. Ya tahu sih cekul sama yang yang atas ya. Mereka di klub basket. Udah Pak, berhenti situ aja Pak. Yang ke atasnya nanti baru lanjut lagi Pak, cari lagi itu maksudnya. Di atas cari lagi, itu kan pertama kan. Yang paling ekstrim kan Pas tulangnya di sampingnya Pak. Jelas ya? Semudah itu Pak mencari penyebatan utamanya. Kiri kanan Pak, dua-duanya. Ya. Jelas ya? Sudah ya? Sudah Pak, nanti kita lanjut lagi ya. Yang penting Bapak Ibu paham sudah ya, bagaimana mencari penyebatan utama. Yang pertama tadi L4, L5.
Setiap orang insya Allah ada di situ penyumbatan. Yang kedua, 100% ada di organnya. Terkadang di sini ada apa? Ini ada apa sedikit Pak? Di atas otot. Tapi nggak setebal yang di bawah. Ya kan? Ada Pak, pegal-pegal sedikit aja Pak di situ. Kita bisa merasakan perlemakannya di situ. Tapi itu sedikit tipis. Ya. Tapi di sini tadi, dia tebal. Ya. Itulah mudahnya tetap punggung. Kalau gigi juga sih. Apa? Semua Pak, simpul saraf itu semua di sini yang ke otak, ke tangan, ke mata, ke lidah. Macam orang stroke, tekan satu titik, ketarik lidahnya, ketarik saraf mata, ketarik mulutnya, tangan menjadi lemah, kan begitu kan? Satu titik ketekan Pak, kena semuanya kan macam jaring laba-laba kan? Ketekan satu titik, ketarik yang ke atas, ketarik yang ke samping, tarik yang ke bawah, ya. Jelas ya? Oke, sudah ya? Cukup ya? Dan sudah lewat waktunya ya? Sudah lewat waktunya. Jelas ya? Ke atas lagi ini sudah berhenti ya. Ini juga sedikit ada ya. Ini ya Pak. Ya. Ini ada ya ke jantung ya. Ini ada Pak ke jantungnya sedikit. Jadi ke paru-paru ada tadi. Yang ke jantung pun ada sedikit penyumbatan. Tarik ke samping. Tarik ke samping. Nah, terbukti kan? Ya. Itu penyumbatan utama. Gampangnya Pak. Gampangnya semua ada di punggung. Jangan cari kemana-mana Pak ya. Itu gampangnya. Kita cari masalah sih. Orang di sini cuma 20 kali 40 cm, nyarinya kemana-mana. Ya nggak ketemu lah. Padahal cuma wilayah ini saja. Ya. Itu Pak. Semua ada di sini penyumbatan penyakit kita. Penyakit apa? Sampai sakit jiwa ada di sini Pak. Kalau nggak percaya, bawa orang gila ke sini Pak. Kalau ada. Orang gila betulan Pak ya. Biar kita tunjukkan titiknya Pak. Insya Allah. Ya. Kelihatan nanti Pak. Di mana miring titiknya, di mana penyumbatannya kelihatan Pak langsung ya. Titik jantung, titik lambung. Biasanya dia kena di situ ya. Kalau yang buta Pak, di sini dia miring. Di sini dia miring, tekan sampai ke lambungnya. Maka orang buta dibilang orang miring. Karena miring sih Pak. Kan saya miring Pak. Saya punya foto tuh ya. Yang orang buta saya foto dan jantungnya sangat lemah Pak, sangat dalam titik jantungnya. Ternyata orang gangguan jiwa kena lemah di jantung hingga muncul halusinasi, hingga muncul fobia, hingga muncul kayak bipolar, skizofrenia, psikosomatis. Ternyata sumber masalahnya di jantung dan di lambung. Dua itu gangguan kejiwaan. Kalau sudah parah, kelihatan guratannya miring ke jantung, guratannya miring ke lambung. Apa saya bilang? Bapak sudah gila Pak. Apa dia bilang? Betul Ustaz. 17 tahun saya minum obat penenang. Subhanallah. Ketemu Pak. 17 tahun minum obat penenang. Coba bayangkan. Karena dia ingat dokter dia gangguan kejiwaan. Nih Pak, titiknya saya bilang. Lambung Bapak naik tuh sudah lambung saya. Waktu saya ke dokter, apa dokter bilang? Bapak jangan banyak mikir Pak. Apa dia bilang? Saya nggak mikir apa-apa, dokter stres. Udah nggak mikir apa-apa kok stres. Kan dokter bilang, Bapak jangan banyak mikir gitu kan. Dia bilang sama dokter, dok saya udah gak mikir apa-apa, kok stres. Dulu mikirin apa aja gak stres. Waktu belum masalah lambung jantung kan. Mikirin apa aja gak stres Pak. Mikirin keuangan keluarga, mikirin bisnis keluarga, mikirin anak sekolah gak stres. Sampai mikirin presiden 2 periode gak turun-turun. Gak stres Pak. Sekarang gak mikir apa-apa dokter. Ya sudah bisnis diatur istri. Anak diatur sama Gojek, Grab. Saya nggak mikir apa-apa kok stres. Ya, bertentangan dengan teori pikiran kan. Teori pikiran bilang, pikiran penyebab penyakit kan begitu kan. Iya. Nggak ternyata. Penyakit penyebab stres. Dibalik Pak. Gangguan lambung fisik dulu, baru dia stres. Dulu nggak ada gangguan lambung ke jantung, dia mikir apa aja nggak stres. Betul nggak? Selesai Pak. Kita buktikan teori itu. Ya, jelas ya. Cukup insya Allah ya.